Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir Bootcamp QA Engineer dari Sunberco. Presentasi kali ini akan saya sajikan dalam 5 bagian. Yang pertama adalah introduction, kedua project name, yang ketiga fitur-fitur yang akan saya kerjakan, yang keempat demonstrasi dari fitur-fitur tersebut, kemudian yang kelima adalah penarikan kesimpulan dari proyek akhir yang saya kerjakan kali ini. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ika Musari Jatulatifah, fresh graduate dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Matematika, dan saya berasal dari Lampung. Dalam proyek akhir kali ini, saya akan melakukan automation testing menggunakan Cypress. Pada proyek kali ini, saya akan menggunakan website open source demo dari Orange HRM dengan tampilan sebagai berikut. Kemudian, fitur-fitur yang akan saya kerjakan pada website kali ini adalah fitur login, fitur forget password, dan juga fitur directory. Pada fitur login, saya akan melakukan 6 test function, yaitu login with valid credential, invalid uppercase, blank input, user doesn't exist, dan space between. Sedangkan untuk forget password, saya melakukan 3 automation test, yaitu test function button forget password with valid credential, dan forget password yang di-cancel. Kemudian yang ketiga, yang directory, saya akan melakukan automation test function directory with valid credential 1 dan valid credential 2. Untuk demonstrasi fitur yang pertama adalah demonstrasi fitur login yang akan saya sajikan dalam screen record sebagai berikut. Dalam fitur login ini, saya melakukan 6 tes scenario. Dan tes scenario yang pertama adalah pengguna dapat login ke dalam website Orange SRM menggunakan data yang valid. Kemudian ada juga pengguna tidak dapat login ke dalam website Orange SRM karena menggunakan data yang invalid. Kemudian test case name-nya yang pertama adalah pengguna login menggunakan data username dan password yang benar, kemudian data username dan password yang salah, kemudian menggunakan data username dan password kosong, kemudian username dan password yang tidak terdaftar, kemudian username dan password benar tetapi username berada di antara spasi. Untuk data tes yang saya gunakan disesuaikan dengan test case name-nya. Yang pertama yang valid itu admin 123, kemudian step-nya pengguna memasukkan username, kemudian password, kemudian mengeklik tombol login, kemudian expected result-nya adalah pengguna berhasil login. Berikut adalah sintaks yang saya gunakan untuk menjalankan Cypress. Kemudian menggunakan POM Orange juga yang datanya akan diekspor dan diimport ke dalam fitur login yang sedang dikerjakan. Kemudian setelah itu dijalankan. Dalam 6 test case yang telah saya buat ini semuanya berhasil saya kerjakan di Cypress. Yang pertama, yang valid credential, kita bisa perhatikan bahwa visit ke dalam website, kemudian kita memasukkan username dan password, kemudian mengklik button login, berhasil masuk ke dalam website, login, dan kemudian
melihat adanya tombol dashboard sebagai indikasi keberhasilan. Kemudian yang kedua, invalid username dan password. Jadi ketika di type username yang salah, kemudian passwordnya juga yang salah, maka hasilnya akan memunculkan invalid credentials pada website. Begitu juga apabila kita memasukkan username dan password yang besar kecilnya salah. Kemudian kalau misalnya kita melakukan tidak memasukkan username dan password, maka akan muncul required di username dan passwordnya sebagai berikut sehingga tidak bisa login. Kemudian untuk dua fitur invalid yang terakhir juga kita telah berhasil memunculkan invalid credentials. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan fitur dari forgot password yang telah saya kerjakan. Dalam fitur forgot password yang saya kerjakan ini, saya melakukan 3 tes scenario, yaitu yang pertama, pengguna dapat mengklik button forgot password-nya. Dari tes scenario tersebut, saya melakukan tes case pengguna yang lupa password berhasil mengklik button forgot password-nya. Kemudian stepnya adalah mengklik tombol forgot password, dan expected result-nya adalah pengguna berhasil masuk dalam halaman forgot password. Kemudian yang kedua yaitu pengguna dapat mengklik button forgot password dan dapat mereset password, itu buat yang ketiga. Dengan stepnya yaitu pengguna mengklik tombol forgot your password, pengguna memasukkan username, dan mengklik tombol reset. Expected result-nya adalah pengguna dapat mereset password. Kemudian yang ketiga, pengguna dapat meng-cancel reset password-nya sehingga test case-nya membatalkan niat untuk mereset password. Kemudian step-nya yaitu mengklik tombol forgot password dan mengklik tombol cancel sehingga expected result-nya adalah berhasil cancel reset password dan berhasil kembali ke dalam halaman login. Kemudian ini adalah sintaks yang saya kerjakan untuk menjalankan automation. Sehingga saat dijalankan, untuk button forget password-nya, setelah kita login ke dalam website Orange HRM, kemudian kita mengklik tombol forgot your password. Kemudian berhasil masuk ke halaman reset password. Untuk tes scenario yang pertama, tes case yang pertama. Kemudian untuk tes case yang kedua yaitu memasukkan forgot password with valid credentials. Jadi sama, kita visit dulu, kemudian mengklik tombol forgot your password, berhasil ke halaman reset password, memasukkan username yang akan di reset passwordnya, yaitu admin, kemudian mengklik tombol reset. Dan berhasil memunculkan halaman reset password link sent successfully.
Kemudian yang ketiga yaitu forgot passwordnya di cancel, sama kita melakukan mengklik ke tombol forgot your password tetapi tidak memasukkan username karena kita akan cancel. Jadi mengklik tombol cancel, kemudian setelah diklik masuk kembali ke halaman login. Jadi test case untuk fitur forgot your passwordnya juga sudah berhasil. Fitur yang terakhir yang saya kerjakan, yang saya demonstrasikan kali ini yaitu fitur directory. Pada fitur directory ini saya melakukan 3 tes scenario dan 3 test case. Yang pertama yaitu tes scenario-nya pengguna dapat menuju ke halaman directory. Test case-nya berhasil login dan menuju ke halaman directory. Kemudian step-stepnya yaitu pengguna memasukkan username, masukkan password, mengklik tombol login, dan mengklik tombol directory. Sehingga expected result-nya yaitu pengguna berhasil masuk ke dalam halaman directory. Kemudian yang kedua, pengguna tes scenario-nya yaitu pengguna dapat mencari data diri yang diinginkan. Dengan test case-nya, pengguna berhasil mencari data employee Peter McAnderson. Jadi data yang akan kita gunakan yaitu datanya Peter McAnderson, sehingga kita nantinya akan memasukkan di directory nama Peter McAnderson, job Chief Financial Officer, dan lokasinya New York Sales Office. Kemudian step-stepnya yaitu pengguna memasukkan nama milik pekerjaan, memilih lokasi, dan mengklik tombol search. Kemudian expected result-nya adalah berhasil memunculkan data employee Peter McAnderson. Yang terakhir yaitu pengguna dapat mereset data pencarian setelah mencari data diri yang diinginkan. Nah, untuk test case kali ini kita menggunakan data employee Rebecca Harmony yang setelah kita mendapatkan hasil pencariannya kita akan mereset data pencarian. Kemudian tes ini akan dijalankan dengan step dengan data-data nama Rebecca Harmony, jobnya Key Engineer, dan lokasinya di Texas. Kemudian stepnya yaitu memasukkan nama, memilih pekerjaan, memilih lokasi, mengklik tombol search, kemudian mengklik tombol reset. Sehingga expected result-nya berhasil mereset data pencarian employee setelah kita memasukkan data pencarian Rebecca Harmony itu. Kemudian ini adalah sintaks directory yang telah saya buat. Jadi ada 3. Sama seperti sebelumnya kita menggunakan POM yang nantinya akan diekspor kemudian diimport ke dalam data directory. Kemudian saat dijalankan berhasil masuk ke dalam mana directory. Ya, jadi dari tes skenario yang telah saya buat, dua-duanya berhasil. Yaitu yang pertama, kita berhasil masuk ke halaman login setelah mengklik username dan password. Kemudian kita mengklik menu directory, sehingga saat diklik muncul directory yang akan kita masukkan employee name-nya yaitu Peter. Kemudian saat diklik Peter akan muncul nama Peter McAnderson. Kemudian
Setelah kita klik, kemudian kita memilih pekerjaannya, yaitu Chief Financial Officer. Kemudian kita mengklik lokasinya, yaitu di New York Sales Office. Kemudian saat di klik search-nya, kita berhasil record pounds-nya, yaitu 1 Peter McAnderson, yaitu Chief Financial Officer, dan di New York. Jadi kita telah berhasil. Kemudian yang kedua, yaitu setelah kita masuk ke dalam login dashboard, kemudian klik di directory, kemudian kita mengklik men-type nama Rebecca. Kemudian setelah itu kita men-select job title-nya, yaitu QA Engineer. Kemudian kita select location-nya di Texas. Setelah itu kita berhasil memunculkan lagi data employee Rebecca Harmony, QA Engineer di Texas. Kemudian setelah itu kita akan mereset. Jadi kita mengklik tombol reset. Saat diklik, kemudian semuanya menjadi kembali kosong. Dan records-nya sudah kembali ke sebelum pencarian Rebecca Harmony. Sehingga test case yang ketiga ini juga berhasil dilakukan automation-nya. Oke, jadi kesimpulan dari proyek akhir yang telah saya kerjakan kali ini, yaitu untuk semua test case yang saya jalankan, di actual research-nya semuanya sama dengan expected results-nya. Jadi mengindikasikan bahwa automation proses yang telah saya lakukan itu telah berhasil dijalankan. Terima kasih kepada semua yang telah menonton. Jadi untuk tugas akhir Summer Code yang saya kerjakan ini, teman-teman bisa akses di link berikut di GitHub saya yang telah saya upload secara publik. Kemudian teman-teman juga bisa berkunjung ke laman LinkedIn saya yang di situ nanti akan saya tampilkan juga untuk proyek akhir kali ini. Terima kasih.